Ini, itu kan kebiasaan ya. Dan kalau Mm-mm. kita udah tahu itu kebiasaan yang buruk, kita memang perlu hentikan gimana pun caranya. Nah, tapi biasanya Heeh. kebiasaan itu akan lebih mudah kalau bukan dihentikan tapi diganti dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Jadi Oh, ketika menarik. kita banding-bandingin diri itu, Mm-mm. pertama kita harus cari diri kita sendiri yang kita bisa bersyukur atas itu. Makanya nanti ikut Mm-mm. sesinya aku sama Anas tentang connect dengan diri sendiri, itu Mm-mm. tujuannya untuk cari di dalam diri apa yang positif. Nah, sebenarnya kan Mm-mm. kebiasaan membanding-bandingkan diri itu kan di kepala, di pikiran, ya. Heeh. Nah, kalau misalnya kita berkutat, misalnya kebiasaan di pikiran, kita hancurkan dengan di pikiran lagi, kadang-kadang tuh nggak Crash. kadang-kadang kalah. Heeh. Jadi kebiasaan barunya sulit untuk diinstal. Nah, jadi caranya adalah yang di pikiran ini, kebiasaan baru yang diinstal itu dikasih batu pijakan di bawahnya tuh yang kekuatan-kekuatan positif diri kita. Jadi bukan cuman tahu bahwa saya punya ini yang bagus, tapi si Mm-mm. pikiran ini bisa Dirasain. connect dengan diri bahwa saya benar punya itu dan saya bisa ngerasain itu gitu. Nah, itu kan powernya jadi beda gitu. Makanya kita ngadain Mm-mm. yang workshop connect dengan diri Mm-mm. sendiri gitu. Jadi nanti ikut ya connect dengan Iya. diri sendiri. Saya mungkin sharing dari pengalaman aku ya, Anji ya. Jadi yang aku Hmm. lagi exercise sama diri aku adalah karena aku ada di lingkungan yang nggak terlalu aware tentang definisi safety emosi gitu ya. Hmm. Padahal buat aku emotional safety, merasa aman dengan emosi diri sendiri, merasa aman secara emosi itu sangat penting karena supaya tadi hidupnya nggak surviving tapi beneran living. Nah, jadi aku cenderung adalah ada di tempat-tempat kok yang ini nggak aman ya buat aku secara emosi kayak gitu karena itu yang familiar buat aku gitu. Nah, jadi untuk aku bisa ada di tempat yang aman, itu bukan cuman oh ya udah berarti Anas harus cari teman yang baik, harus cari teman, bukan yang kayak gitu. Tapi adalah mencari pijakan dalam diri. Kemarin Angie nanya ke aku, apa Nas yang bikin kamu berdaya misalnya untuk kamu self care, untuk kamu kalau lagi down kamu berusaha cari cara-cara kreatif untuk pelan-pelan naikin mood. Terus aku bilang, kayaknya dari dalam diri aku ada ketergerakan panggilan untuk nurture diri aku sendiri, ada keterpanggilan untuk melindungi diri aku, protect myself dari dalam, bukan protect hanya karena pintu atau dikunci gitu, tapi protect inner child kita gitu, inner self kita, bahwa saya mau tetap berkarya, saya mau tetap hidup dengan baik, saya nggak mau dong hidup saya buat surviving, ibarat kayak kita tinggal di rumah yang bocor terus atapnya, energi kita jadinya habis cuma buat nutup-nutupin tambelan. Kenapa nggak kita ada di tempat baru yang sehat sehingga energi kita tuh buat keluar, bukan buat benerin terus ke dalam Hmm. gitu. Jadi tiap orang pasti punya isu yang berbeda-beda. Nah itu kurang Hmm. lebih itu nyari daya di dalam. Dari Makanya harus HR AMHD ya. 2020, kalau harus helping relation, karena Makanya itu harus kalau helping. kita sendiri ke diri kita Beda-beda. kadang susah melihatnya teman-teman, maka butuh orang lain bantuin. Itu halo kakak-kakak, ada tips untuk keluar dari zona nyaman, misalnya udah kerja di kantor yang sama selama 3-4 tahun dan merasa tidak berkembang, tapi terlalu takut untuk pindah haluan. Wah, ini topik yang sangat cocok kamu bawa buat sesi one-on-one helping relation dengan Angie. Iya, iya cocok banget. Tapi yang pertama yang Mm-mm. perlu ngerasain daya dari hakikat diri itu sih. Itu udah Mm-mm. nomor satu. Jadi Mm-mm. apa yang benar-benar penting yang kamu mau perjuangin. Kalau nggak ada yang penting mau kamu Iya. perjuangin, ya nggak perlu juga gitu. Soalnya kan untuk keluar dari Dan situ kan resikonya besar berat. banget gitu. Tapi Dan tapi kalau kadang-kadang kamu karena ketemu daya, awareness. Angie karena duluan kadang-kadang karena sorry. awareness. Oh ya, iya jadi tapi kalau kamu ketemu Mm-mm. daya di dalam diri kamu dan memang Mm-mm. itu hal yang penting untuk kamu perjuangin, itu kamu akan keluar dengan sendirinya gitu. Iya. Dan Gimana ini Nas? dan buat aku pribadi, aku juga pernah di masa kayak gini. Kadang kalau pengetahuan kita tentang diri kita sendiri ya, our knowledge and our awareness tentang ourselves itu belum begitu baik, kita suka mikir, oh rasa nggak nyaman ini, nggak rasa berkembang ini karena urusan kantor. Padahal belum tentu. Bisa jadi relasi-relasi yang kita alami di kantor kok mengingatkan saya pada pengalaman di rumah ya. Gitu, satu. Yang kedua, misalnya ada pengalaman relasi lain yang terlalu menyakitkan, tapi kita nggak sadar kita rasanya itu pas lagi di kantor gitu. Manusia tuh kan emosi tuh energy in motion, jadi energinya tuh bisa kemana-mana.
saya pikir saya punya masalah sama pasangan saya, ternyata masalah saya sama bokap saya yang belum pernah saya usik-usik, dan selama ini saya merasa kami hubungannya baik gitu. Emosi itu bisa memanipulasi dirinya sendiri, jadi kita suka nggak tahu isu yang sebenarnya apa gitu ya, Ji ya. Iya, ini harus HR sih kayaknya, soalnya Harus spesifik. supaya kita lihat nggak nyamannya tuh kenapa. Jangan-jangan ada kreativitas, mungkin nggak usah pindah kantor juga gitu ya. Kadang-kadang kan kita terlalu terpatok untuk ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjakan di kantor itu yang kita lebih achieve sesuatu. Gitu. Satu yang paling kita kerasa di quarter life crisis ini, hidup ini bukan cuma biner, hitam putih. Iya atau tidak, banyak everything in between. Misalnya bertahan di kantor ini, tapi saya lebih punya boundary, self-care, atau healthy boundaries. Saya bisa bertahan di hubungan ini, tapi apanya yang saya ubah. Atau saya tetap bisa bertahan dengan keluarga yang toksik, tapi tadi kayak Tahazim, ada distance-nya. Ketemunya mungkin nggak setiap hari, tapi seminggu sekali atau 2 bulan sekali masih bisa. Itu loh, ada negosiasi-negosiasi yang kita nggak pernah kepikir, kalau kita belum terbiasa connect sama dalam diri kita. Balik lagi ya. Jadi connect lah dengan diri sendiri. Ikuti workshop kami. Gitu. Dan sekarang udah lebih dari jam 9 ternyata, Angie. Seru obrolan ini, walaupun mungkin saya sama Angie jadi banyak yang curhat, tapi kita pengen teman-teman dapat gambaran bahwa you are not alone. Bukan cuma teman-teman yang ngalamin kayak gitu. Kami pun juga mengalami struggling, dan kira-kira 2 langkah lah udah melewati. Jadi ayo mari kita sama-sama belajar connect sama diri masing-masing. Kalau dari Angie ada kalimat penutup buat topik hari ini tentang quarter life crisis? Jadi quarter life crisis ini buatku sih opportunities dan challenge juga. Jadi justru dengan kita mengikuti daya dari kedalaman diri kita akan bisa mendapatkan opportunities baru yang akan membuat hidup kita jauh lebih indah gitu. Dan langkah pertamanya ya connect dengan diri sendiri itu. Oke, ya. Langkah pertama adalah connect dengan diri sendiri. Kelihatannya simple, tapi mungkin nggak kebayang. Kalau pengen tahu, rasain, nanti datang di sesi webinar kita di hari Minggu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Semoga kita berjodoh bertemu lagi di sesi webinar, dan sampai bertemu di live Instagram dengan topik-topik yang lain. Silahkan boleh DM ke kita, apa sih topik-topik yang pengen teman-teman bahas gitu. Supaya kita juga dapat masukan dan bisa benar-benar membantu hidup teman-teman, apalagi di masa pandemi ini, isu-isu unfinished kita makin banyak keluar teman-teman. Jadi ini saatnya, momen, kesempatan untuk kita memprosesnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa, bye.